Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam guring, ya, gitu kalau salah satu toko kartun di TV ya. Ayam guring yang kita bahas hari ini adalah ayam guring Widuran. Nah ini ayam goreng udah terkenal, warung ini udah terkenal semenjak 1973 gitu. Nah diketahui ternyata bahannya itu nggak halal dan itu diakui oleh ownernya perusahaan ini. Sehingga ini cukup bikin heboh gitu ya. Apalagi bagi seorang muslim mengkonsumsi sesuatu yang halal itu adalah fardu gitu ya. Nah ini gimana ceritanya kok bisa ayam guring Widuran yang udah puluhan tahun nikmat, banyak orang yang suka tiba-tiba ada confess, ada pengakuan ternyata bahannya ada yang nggak halal. Nah untuk membahasnya kami akan terhubung dengan Bung Rizky Awal. Assalamualaikum Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang dan teman-teman Khilafah News Channel di mana pun berada. Tetap semangat agar kita tidak kena widuran-widuran berikut. Baik Bung Rizky, ini kan ayam widuran ini udah setengah abad gitu ya, menjadi legenda di Solo. Saya suka daerah Solo, soalnya ini ya artistik gitu, kental dengan seninya. Nah, namun siapa sangka di balik gurihnya kremesan ayam widuran ini ternyata terkandung bahan non halal yang baru-baru ini terbongkar. Nah, ini tentu saja membuat masyarakat terhenyak gitu ya, kaget gitu ya, merasa tertipu. Nah, gimana respon Bung Rizky menyikapi kabar ini? Ya, yang pertama tentu kita cukup prihatin ya. Prihatin dalam arti kata memang eh, banyak case ya apa jasa kulineran yang itu ternyata menyimpan jurus tersembunyi ya yang saya bilang ini jurus mematikan justru bagi apa konsumen sehingga ketika konsumen tahu itu ya mereka serba salah dan mungkin agak marah gitu ketika salah satunya misalnya kasus case Widuran ini sendiri yang baru mengakui bahwasanya salah satu produk yang dipakai untuk bisa menggurihkan ayam guring itu adalah menggunakan apa minyak babi yang tentu di dalam Islam kategori ini bukan kategori yang halal tapi kita kategori yang haram sekali gitu ya. Memang dia jualan ayam tapi ketika produk yang dipakai itu adalah non halal artinya dalam sini ada proses memasaknya menggunakan minyak babi maka keseluruhan proses itu menjadi haram Hmm. gitu. Sehingga menuai kritik cukup tajam karena dari awal bayangkan saja Mas Tanang itu kan berdiri dari tahun 1973. Artinya ada 50 tahun lebih, 52 tahun lebih yang dia manfaatkan dan menyembunyikan rahasia keenakan itu menggunakan minyak babi itu sendiri gitu. Yang itu tentu diprotes oleh banyak pihak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak transparansinya penjual selama bertahun-tahun ini perlu harusnya tidak sekedar minta maaf tapi harus perlu diusut secara hukum karena dia menyembunyikan sesuatu hal yang selama ini dilarang oleh publik, tapi dia tidak tambahkan informasi itu gitu. Kalau misalnya di Solo itu kan kita ngerti ya ada beberapa makanan-makanan yang sudah mengatakan ayam apa sup apa misalnya rica-rica ini mengandung B1 B2 artinya orang Solo memahami rica-rica yang mengandung B1 B2 itu ya tentu haram gitu. Tapi kalau kalau kita melihat sekarang ketika dia tidak menyembunyikan ada salah satu minyak yang digunakan dalam hal menggurihkan masakannya itu adalah minyak babi dan dia baru terus terang sekarang ini tentu akan menjadi efek buruk bagi kita gitu. Tidak menurut saya tidak sekedar minta maaf perlu diproses hukum tentunya atas tindakan yang kurang ajar menurut saya ini. Itu masalah. Ya, Bung Rizky, ini kan kita udah ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, ini gimana kalau dilanggar? Kayaknya klise kalau saya ngomong kayak gini ya. Sering kali dilanggar gitu ya. Awal kali daftar ini
halal, disurvei juga halal, ternyata dalam perjalanan dia pakai produk atau ingredient yang haram. Ini gimana, Bu? Ya, yang labelnya halal saja itu belum tentu terjamin kehalalannya ya. Salah satu hal yang perlu kita ketahui itu misalnya ada kemarin tuh ada yang sempat viral itu adalah marshmallow cam-cam yang beredar luas bahkan di minimarket bahkan ya. Itu juga tidak terkontrol ternyata bahan bakunya adalah bahan baku yang haram juga sehingga eh, kena dampaknya juga ke konsumen dan ini sekali lagi bentuk kulineran legendaris ya. Jadi yang memakan isi itu bukan saja orang non muslim tapi muslim. Ingat ya, orang muslim dan beberapa kali kalau kita lihat komentar-komentarnya di review-review yang ada eh, tampak menyembunyikan bahwasanya ada kandungan minyak babi ya, ketika ada rombongan-rombongan muslim itu makan di sana. Artinya sekali lagi penjual tidak jujur terkait ini dan ada cenderung ke pengkhianatan terkait dengan kepercayaan masyarakat itu sendiri ya. Dan ini tentu adalah prinsip yang sangat fundamental dalam hal bisnis itu. Ketika kepercayaan masyarakat itu justru dibalas dengan ketidakamanan dan ketidakjujuran terkait dengan ini ya dan ini tentu akan punya aspek krusial yang lain Mas Anang dan kawan-kawan semuanya ini terkait dengan etika bisnis ya kemudian perlindungan terhadap konsumen juga efektivitas regulasi jaminan produk halal ini selama ini bagaimana hingga bagaimana tanggung jawab moral dan hukum para pelaku usaha dan juga para pemangku jabatan itu sendiri ya. Karena ini konsekuensinya dalam Islam nggak main-main. Memakan sesuatu yang haram ini tentu adalah larangan di dalam agama dan menyembunyikan sesuatu yang haram kemudian dijual, ya, sesuatu yang haram ini dianggap sebagai sesuatu yang halal, maka harusnya vonis yang dijatuhi itu adalah vonis hukum yang cukup berat karena dia menyembunyikan yang menyebabkan bukan satu dua orang tapi ratusan orang selama kurun waktu 50 tahun itu menganggap biasa makanannya yang cenderung mengandung sesuatu yang haram untuk dikonsumsi masalah. Iya, gaya hidup dan budaya dari penjual. Nah, ini yang cukup menarik. Nah, ada yang mengatakan dalam sistem hari ini yang sangat liberal, yang sangat kental dengan kapital gitu ya. Orang yang penting dapat cuan gitu, yang penting dapat cuan, dapat laris dagangannya. Nah, bagaimana Islam merubah prinsip ini, Bung? Ya, secara sistemik itu bagaimana, Bung Rizky? Ya, eh, saya, saya mungkin kembali lagi untuk merujuk kepada para pelaku usaha ya, bahwasanya ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di mana jaminan produk halal itu terjadi. Nah, ketika usaha ini cenderung menyembunyikan kehalalan produk ini tentu hal yang sangat ironis gitu ya. Cenderung menyembunyikan keharamannya sesuatu yang sangat ironis. Dan bagaimana Islam menangkal perkara-perkara begini gitu ya. Jadi perkara begini ini harusnya ketika terjadi ya memang gini ya, jangan sampai label halal yang harus ditaruh di restoran-restoran itu atau di kafe-kafe itu memberatkan para pelaku usaha. Itu satu sisi. Karena kan kenapa banyak para pelaku usaha yang tidak mau melabeli halal, makanannya meskipun halal ya, itu karena mungkin bisa jadi proses legalitasnya yang cukup berat. Itu yang perlu ditekankan dan perlu berbiaya. Nah, tapi di sisi yang lain ada pihak-pihak yang nakal sengaja memanfaatkan hal itu, membiarkan tidak label halal tapi tidak melakukan juga pengakuan bahwasanya produknya haram hanya hanya untuk melihat mayoritas pembeli itu adalah kaum muslimin sehingga eh, tentu ini menguntungkan dari segi segi cuan gitu ya. Daripada berkata jujur lebih baik kita tidak berkata jujur tentang ini sehingga semua pihak ya saya untung gitu ya, dan mereka enak gitu ya. Padahal kan dari segi Islam itu bukan untung dan enak ya, tapi halal dan haramnya itu terlihat gitu. Nah, kalau halal dan haramnya itu terjadi teringat maka tentu ini akan menjadi poin lebih di dalam sistem jaminan halal yang ada di negeri ini. Tapi masalahnya
implementasi penerapan dalam segi itu bukan sekedar penerapan hukumnya saja undang-undangnya, tapi harusnya nilai akidah itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ketika akidahnya melotok, akidahnya itu menghujam pada setiap diri dan meyakini bahasanya ketika dia harus berjuang dengan sesuatu yang halal dan itu toyib, maka tentu mereka akan melakukan itu. Tapi masalahnya kan konsekuensi dari hukum undang-undang kita hari ini tidak soal serta merta halal dan haram ya, tapi soal serta merta sehat dan atau tidak sehat atau apa cuan atau tidak cuan gitu ya. Itu dua poinnya kan, bukan hal dan haram loh. Sehat dan tidak sehat atau cuan atau tidak cuan gitu. Nah, ini yang menjadi titik tekan yang harus kita perhatikan. Harusnya ya pemangku jabatan itu menitik tekankan terlebih dahulu apakah ini produk halal atau haram, baru dipikirkan sehat dan tidak sehatnya gitu. Ini kebalik, dipikirkan sehat dan tidak sehatnya dulu, cuan dan tidak cuan, baru halal dan haram gitu. Padahal titik tekan yang harus ditentukan pertama itu. Nah, bagaimana kontrol pemerintah? Pemerintah harus memberikan kontrol yang cukup ketat terkait dengan ini. Kalau masyarakat ingin agar produk-produk di masa akan datang itu mereka merasa nyaman, merasa aman ketika membeli barang, memberi makanan karena yakin terkait dengan jaminan itu. Dan harus para pemangku hukum dan apa penegakan hukum itu harus kontrol rutin gitu. Jangan jangan hanya eh, kontrolnya di awal dan kalau ada apa isu dari masyarakat baru bertindak gitu. Karena perlu juga dilihat ya. Ini seperti puncak gunung es. Jangan-jangan selama ini banyak loh yang menggunakan minyak babi tapi tidak mengakui minyak babinya itu gitu. Itu Iya. masalah. Iya, kayak gitu. Baik, jadi yang penting halalan thayyiban dulu, kemudian baru rasa mungkin ya. Kalau Iya, misalnya, betul. Kan sekarang rasanya dulu, kemudian itu sehat ah, atau tidak sehat, cuan atau tidak cuan, baru halal halal dan haramnya gitu loh. Padahal yang harus dikedepankan halal dan haramnya dulu gitu. Baru kita bicara kepada tingkat yang lebih dari itu gitu. siap, siap. Baik, terima kasih Bung Rizky atas pemaparannya. Semoga ini menjadi ilmu buat kita bersama untuk lebih Hmm. mengedepankan yang halal dan thayyiban gitu. Ya, betul. Semoga rezeki keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, Hmm. demikianlah program kabar petang kita. Jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe dan share seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.